Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Bapak Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, sebagaimana yang beliau harapkan tadi, bisa menyelesaikan tugasnya yang hanya tinggal beberapa hari lagi di DKI Jakarta ini dengan husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bibarakatil Fatihah agar beliau diselamatkan oleh Allah dari makar orang-orang jahat, dari segala tipu muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkannya. Dan kita mohon kepada Allah biquwatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita untuk tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istiqamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua ke depan di Republik Indonesia yang kita cintai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa diskriminasi, pemimpin yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, pemimpin yang bersih dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme. Pemimpin kita mohon kepada Allah yaitu pemimpin yang takut kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, pemimpin yang siap untuk mensejahterakan rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rusman Arif dari Forum News Network. Hari Jumat tanggal 7 Oktober kemarin menjadi hari yang super sibuk bagi Gubernur Anies Baswedan. Dimulai dengan silaturahmi atau lebih tepatnya pertemuan politik dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Gubernur Anies Baswedan hari Jumat kemarin juga melakukan sejumlah safari, berpamitan ke sejumlah tokoh-tokoh pemuka agama di Jakarta. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, masa jabatan Anies Baswedan akan berakhir pada tanggal 16 Oktober. Artinya kalau kita hitung hari ini, tanggal 8 tersisa 8 hari lagi. Dilihat dari akun Instagram milik pribadinya, Anies Baswedan sepanjang hari kemarin berpamitan dengan sejumlah tokoh dan organisasi, tokoh agama dan organisasi Kristen dan Katolik. Dimulai berpamitan ke Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di wilayah DKI Jakarta. Ini kalau melihat foto-fotonya, Anies bertemu di Sekretariat BOTI, Badan Operasional Tempat Ibadah PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Setelah itu Anies berpamitan dengan Keuskupan Agung DKI Jakarta dan berbincang cukup panjang dengan Kardinal Ignatius Suharyo dan kawan-kawan. Mereka juga sempat berfoto di depan Gereja Katedral Jakarta. Ini senang juga yang lihat kalau tokoh-tokoh agama dengan para pemimpinnya akrab seperti ini ya, suasananya adem deh jadinya ya. Setelah itu Anies juga berpamitan dengan pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Pantai Costa Indonesia. Dalam unggahannya di situ Anies menyebut soal twin toleransi atau toleransi kembar. Jadi kata Anies itu toleransi kembar itu bukan hanya tanggung jawab penduduk setempat yang mendukung aktivitas tempat ibadah, tapi juga rumah ibadah harus menghadirkan rasa aman dan membantu masyarakat sekitarnya. Kita sering mendengar persoalan-persoalan ini ya, konflik ini soal tempat-tempat ibadah ini, dan sejauh ini kalau di Jakarta kelihatannya bisa diselesaikan dengan baik. Nah, pada malam harinya Anies itu datang memenuhi undangan resepsi pernikahan putri Habib Rizik Syihab dan sekaligus juga peringatan Maulid Nabi. Nah, tadi doa yang muncul di depan tadi yang saya sampaikan itu dicuplik dari kegiatan ini. Nah, di tempat ini Anies sempat menyampaikan pidato sekaligus berpamitan. Izinkan juga dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas doa, atas dukungan, atas perhatian yang diberikan selama kami bertugas. Habib Rizik, minggu depan saya selesai bertugas di Jakarta. Doakan bisa husnul khatimah. Dan di Jakarta banyak yang dikerjakan, tapi saya ingin garis bawahi satu hal.
kita berikhtiar untuk bisa menghadirkan keadilan sosial di tanah ini. Kita tidak ingin di tanah ini terjadi ketimpangan terus-menerus. Kita ingin jaga keadilan itu. Dan langkah-langkah yang dilakukan tidak selalu disambut dengan gegap gempita dari berbagai kekuatan yang ada di kota ini. Tapi insya Allah kita selalu mengandalkan, satu-satunya andalan kita hanya Allah. Jalankan semua walaupun menghadapi tantangan yang berat, tawakal Allah. Dibukakan jalan-jalannya. Kami sering sekali merasakan ketika merasa jalannya diduga buntu, ternyata muncul jalan keluar tak terduga-duga. Jalan keluar dari tempat-tempat yang tidak pernah kita duga. Dan itu semua tidak lepas dari doa semuanya. Kami ingin insya Allah apa yang sudah dikerjakan di Jakarta mudah-mudahan bisa dipertahankan. Suasana ketenangan, keteduhan, kedamaian ini bisa kita jalankan. Tapi saya sering sampaikan, tidak ada kedamaian, keteduhan dalam suasana ketidakadilan. Tanpa keadilan tidak mungkin ada ketenangan dan keteduhan. Yang namanya persatuan, ketenangan syaratnya ada keadilan. Dan itulah yang coba dibangun di tempat ini. Saya beri ilustrasi sedikit saja. Jakarta ini separuh penduduknya numpang, separuh penduduknya punya rumah. Yang punya rumah di Jakarta itu cuma 51%. 49% orang Jakarta ini ngontrak. 49% di Jakarta ini. Lalu yang 51% yang punya rumah ini di Jakarta ini satu-satunya tempat di Indonesia yang harga tanahnya terus-menerus naik. Terus-menerus naik. Kenapa? Karena harganya naik terus lewat pasar. Efeknya apa? NJOP naik terus-menerus. Kalau NJOP naik terus-menerus artinya pajak bumi bangunan naik terus. Kalau pajak bumi bangunan naik terus artinya apa? Kalau diteruskan, pernah Jakarta naik PBB 500%. Pernah 500% PBB. Itu artinya kota ini pemerintahnya membuat yang miskin harus pindah dari dalam Jakarta. Yang sosial ekonominya lemah tidak akan mampu bayar pajak. Keluar satu-satu. Satu-satu. Yang masuk siapa? Yang punya uang. Itu tidak pernah dianggap masalah di kota ini. Saya perhatikan satu-satu, terusir satu-satu. Kenapa? Karena PBB-nya mahal. Kalau PBB mahal itu dalam artian sesungguhnya. Apalagi kalau dulunya orang tuanya tinggal di tempat-tempat yang dulu biasa-biasa saja, sekarang menjadi tempat yang dianggap elit, woi tergeser. Ini kebun kacang itu, dulunya biasa aja, sesudah Tamrin besar, harganya di belakang luar biasa mahal bukan? PBB-nya mahal sekali, kalau tidak punya cukup pendapatan tidak mungkin bisa bayar pajak ke tempat itu. Apalagi kalau tinggalnya di kawasan-kawasan lain. Ada beberapa orang itu bayar pajak satu tahun sampai 100 juta, 180 juta, 60 juta, 40 juta, yang angkanya angka fantastis. Jadi alhamdulillah kita ikhtiarkan perubahan itu. Kita buat peraturan baru hari ini, alhamdulillah 85% rumah di Jakarta sekarang bebas PBB, nol. Nah, ada PBB. Yang bayar hanya tinggal 15%. Hanya 15% saja. Siapa 15%? Yang di atas puncak. Yang 85% supaya apa? Supaya kita yang kondisinya hari ini mayoritas tidak ekonominya kuat, tidak harus terusir dari tanah ini. Saya ingin titip pada semuanya, tolong ini dijagain. Kalau ini dikembalikan, dinaikkan lagi luar biasa, maka yang terjadi pengosongan kota dari mereka yang ekonominya lemah. Ini tidak pernah dibahas di sosmed, ini tidak pernah dibahas di dalam percakapan-percakapan umum, tapi satu persatu orang tergeser keluar. Tahun 2020 saja 200.000 keluarga pindah dari Jakarta. Kenapa? Karena mereka mengalami kesulitan satu persatu. Dan kita kalau jual tanah tidak merasa terusir, rasanya pengen dapat tanah yang lebih besar di luar Jakarta. Satu-satu, ketika dikerjakan ribuan orang, apa yang terjadi? Penduduk kota ini berubah isinya nanti. Berubahnya bukan setahun ini, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tahu-tahu berubah isi kota ini. Kenapa? Karena PBB yang nilainya sangat tinggi. Alhamdulillah itu berhasil diikhtiarkan. Insya Allah ini bisa dipertahankan. Perlu dijagain.
biar nanti tempat ini bisa jadi rumah bagi semuanya. Kalau tidak nanti lama-lama yang di sini juga pada pindah ke Depok nanti. Pindah ke Tangerang, pindah satu-satu. Nah kalau pindah, masing-masing kalau pindah merasa biasa saja. Alhamdulillah di sini cuma 150 meter, pindah ke Depok bisa dapat 1000 meter. Kalikan itu 1000 orang, itu artinya ada 150 meter tanah kali 1000 yang pindah tanah kepada orang-orang yang datang dari luar. Kelihatannya kecil, tapi ini satu masalah yang kita hadapi sama-sama. Saya tidak ingin berpanjang lebar, saya hadir insya Allah ingin ikut mendoakan insya Allah pasangan baru ini menjadi keluarga yang sakinah dan insya Allah nanti menjadi keluarga yang menjadi teladan sebagaimana orang tuanya, dan kita semua di sini dimudahkan dalam semua ikhtiar kita, semua orang tua kita, para guru kita, para habaib, para alim ulama dimudahkan dalam semua kegiatan dakwahnya, dan insya Allah kita umat Islam di Jakarta, di Indonesia terus dalam keberkahan Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak terkejut ya menyimak penjelasan dari Gubernur Anies Baswedan soal nilai jual objek pajak atau NJOP dan juga pajak bumi bangunan di Jakarta yang sangat tinggi dan dari tahun ke tahun terus meningkat. Saya pikir ini hanya fenomena bisnis biasa saja lah gitu, namanya juga ketika kawasan itu menjadi makin lama makin bagus ya harganya meningkat. Tapi saya baru ngeh kemudian mengapa Gubernur Anies menangani soal ini secara serius. Karena ternyata ada soal yang sangat-sangat serius yang selama ini saya kira nggak menjadi perhatian kita ya. Kenapa? Kalau dibiarkan itu dari tangani serius, Jakarta seperti kata disimak oleh Anies tadi hanya akan menjadi milik orang-orang berduit, sementara orang-orang yang tidak berduit akan terusir dari ke daerah-daerah pinggiran seperti Depok, Tangerang, Kerawang, Bekasi dan lain-lain. Dan untungnya inilah pemerintah Provinsi DKI Jakarta turun tangan dan hal-hal semacam ini tentu nantinya bisa dicegah, walaupun sebenarnya soal begini memang soal bisnis saja ya, ketika barang harga-harga naik jadi ada orang yang butuh menjualnya dan ada yang membelinya. Tetapi sebenarnya ya seperti yang dikatakan oleh Anies tadi, pemerintah nggak boleh tinggal diam dalam soal ini. Nah setelah Anies menyampaikan pidato dan bermapitan, giliran Habib Rizik Syihab mendoakan Anies Baswedan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, yang pada malam hari ini telah menyempatkan diri hadir bersama kita dalam acara pernikahan putri kami tercinta. Mudah-mudahan kehadiran beliau bersama para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh ini akan lebih mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua dan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Nah, di sini saya tidak ingin berpanjang lebar, saya hanya ingin mengajak semua, yuk kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Bapak Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, sebagaimana yang beliau harapkan tadi, bisa menyelesaikan tugasnya yang hanya tinggal beberapa hari lagi di DKI Jakarta ini dengan husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bibarakatil Fatihah agar beliau diselamatkan oleh Allah dari makar orang-orang jahat, dari segala tipu muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkannya. Dan kita mohon kepada Allah biquwatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita untuk tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istiqamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ke depan di Republik Indonesia yang kita cintai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa diskriminasi, pemimpin yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, pemimpin yang bersih dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme,
Pemimpin kita mohon kepada Allah yaitu pemimpin yang takut kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Pemimpin yang siap untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya. Pemimpin yang jauh dari dusta dan ingkar janji. Pemimpin yang jauh dari segala bentuk kebohongan dan sikap diskriminatif. Pemimpin yang jauh dari sikap penzoliman terhadap rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan insya Allah kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar Bapak Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan di dalam melawan musuh-musuhnya, di dalam melawan segala makar orang-orang jahat, di dalam melawan segala tipu daya dan tipu muslihat, di dalam melawan segala jebakan politik dari orang jahat manapun. Dan kita mohon kepada Allah semoga kelak kita mendapatkan pemimpin yang mampu untuk menegakkan hak asasi manusia di republik ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup saya mewakili seluruh kawan-kawan di dalam pergerakan 212 yang pada tahun 2017 saudara berjibaku habis-habisan berjuang di Jakarta ini, dan akhirnya dengan berkat kebersamaan kita dan persatuan kita serta keikhlasan Anda semua, Allah berikan kemenangan sehingga Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan menang dan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan apresiasi, yaitu ucapan terima kasih. Beliau menjadi gubernur tidak mengecewakan kita. Betul? Betul? Nah, sebab maaf Pak Anies, kita ini sebetulnya senut-senut juga milih Pak Anies. Takut-takutnya tahu-tahu Pak Anies jadi pemimpin lebih jelek dari yang kemarin. Nah, kalau lebih jelek yang dari kemarin kita malu semua. Betul? Betul? Nah, ternyata jujur lebih jelek apa lebih bagus? Lebih jelek apa lebih bagus? Lebihnya dikit apa banyak? Lebihnya dikit apa banyak? Takbir. Sallallahu alaihi nabi. Nah, jadi saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih yang beliau menjadi gubernur Jakarta tidak mengecewakan kita yang kemarin berjibaku ikut berjuang. Betul? Betul? Saya tanya, kecewa tidak? Kecewa tidak? Kecewa tidak? Senang tidak dapat pemimpin bagus? Senang tidak dapat pemimpin adil? Senang tidak dapat pemimpin berani? Senang tidak dapat pemimpin yang berani melawan oligarki? Betul? Nah, ke depan saya mau tanya, siap punya pemimpin yang berani melawan oligarki? Siap punya pemimpin yang siap menegakkan keadilan? Siap punya pemimpin yang siap untuk menegakkan hak asasi manusia di republik ini? Betul? Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang kembali? Takbir! Belum kampanye, belum. Waduh, ini namanya apresiasi. Jadi terima kasih Pak Anies, jazakumullahu khairal jasa. Mudah-mudahan husnul khatimah. Takbir! 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 Alhamdulillah. Takbir! Takbir! Ya, walaupun tadi tidak ada kampanye gitu ya, tidak berkampanye, karena sebenarnya Habib Rizik Syihab ini kan sekarang aktivitasnya masih dibatasi ya, dia masih menjalani pembebasan bersyarat, tetapi apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab, maksud saya tentu ini sinyal yang cukup jelas kemana arah dukungan dari Habib Rizik Syihab. Tapi tentu saja banyak orang biasanya kalau kemudian Anies Baswedan bertemu dengan Habib Rizik Syihab ini seperti di masa lalu ini kemudian bakal digoreng-goreng sebagai bagian dari politik politik identitas gitu ya. Dan saya lihat ini sebentar lagi pasti video-videonya juga akan viral dan digoreng dengan berbagai narasi-narasi. Tapi
Kalau Anda mau jujur, mau fair melihat sepanjang hari Jumat kemarin, Anies itu tidak hanya bertemu dengan Habib Rizik Syihab, tapi juga bertemu dengan tokoh-tokoh keagamaan lainnya. Dan saya kira ini masih akan terus berlanjut. Kalau saya memberikan highlight soal ini, bukan saya ingin ikut mengkampanyekan Anies Baswedan, saya hanya ingin kita berpolitik dengan cara yang sehat. Nggak usah goreng-menggoreng, kemudian memframing satu kelompok yang lain itu politik identitas, padahal sebenarnya Anda sendiri juga ikut mempolitisasi politik identitas. Mari kita berpolitik dengan cara dengan akal sehat, gitu ya. Saya Sunu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Bapak Gubernur DKI Jakarta, itu Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, sebagaimana yang beliau harapkan tadi, bisa menyelesaikan tugasnya yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Amin. Di DKI Jakarta ini. Amin. Dengan husnul khatimah. Amin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala barakatul Fatihah agar beliau diselamatkan oleh Allah dari makar orang-orang jahat. Amin. Dan segala tipu muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkannya. Dan kita mohon kepada Allah biquwatil Fatihah, mu'jizatil Fatihah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita untuk tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istiqamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua ke depan di Republik Indonesia yang kita cintai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa diskriminasi, pemimpin yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, pemimpin yang bersih dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme. Pemimpin kita mohon kepada Allah, yaitu pemimpin yang takut kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Pemimpin yang siap untuk mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya, pemimpin yang jauh dari dusta dan ingkar janji, pemimpin yang jauh dari segala bentuk kebohongan dan sikap diskriminatif, pemimpin yang jauh dari sikap penjoliman terhadap rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan insyaallah kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar Bapak Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemenangan di dalam melawan musuh-musuhnya, di dalam melawan segala makar orang-orang jahat, di dalam melawan segala tipu daya dan tipu muslihat, di dalam melawan segala jebakan politik dari orang jahat manapun. Dan kita mohon kepada Allah semoga kelak kita mendapatkan pemimpin yang mampu untuk menegakkan hak asasi manusia di Republik ini. Ala hati dunia wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa